Oke, kembali lagi di Kawan Sipil, podcastnya mahasiswa teknik sipil. Nih, kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu ketua himpunan kita, ketua himpunan mahasiswa teknik sipil. Kita sambut Mas Udin. Oke, Mas Udin, masih ada? Ya, hadir. Oke, Mas Udin. Yang pertama mungkin ya, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Mas Udin ya. Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ii. Ya, selamat malam. Kamu istimewa nih Mas Udin. Di podcast Kawan Sipil. Oke Mas Udin, mungkin perkenalan dulu lah. Mas Udin itu siapa gitu, biar teman-teman di rumah tahu gitu Mas Udin itu siapa. Oh enggak, Mas Udin siapa? Oke, siap. Terima kasih Mang Ii atas waktunya. Oke, sebelumnya salam Himatesip, bergerak maju, membangun bersama Sipil Jaya. Wah, mantap. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syamsuddin. Lahir di Purworejo, 20 Desember 1998. Berarti sekarang 22 tahun, mau 23 tahun. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai sekarang. Sekarang berkuliah di Universitas Pelita Bangsa, mengambil prodi jurusan teknik sipil. Sekarang sedang semester 3. Untuk hobi, saya memiliki hobi berolahraga seperti berenang, sepak bola, futsal. Untuk baru-baru ini baru mendalami hobi fotografi. Jadi selain menjadi ketua himpunan juga menjadi tukang foto tentunya. Mantap, terbaik. Lalu saya memiliki moto hidup yaitu 1000 problem, 1 million solution. Jadi 1000 masalah ada 1 juta solusi. Jadi setiap masalah tidak ada yang tidak memiliki solusi. Itu terbaik, mantap. Ya, mungkin cukup dari saya. Ya. Mas Udin, kan Mas Udin itu ketua ya di himpunan mahasiswa teknik sipil gitu ya. Nah, sebagai ketua pasti ada apa ya? Ada motivasi. Kenapa kok pengen jadi ketua? Padahal kan ketua itu ribet gitu. Kenapa Mas Udin? Oh iya, baik. Dorongan ya, mendorong motivasi nih, motivasi yang motivasi saya apa? Oke. Jadi sebelum menjadi ketua himpunan, saya sebenarnya sangat jarang sekali berorganisasi, bahkan bisa dibilang hanya menjadi ekor atau anggota sebenarnya di organisasi. Pernah menjadi anggota MPK di Komisi C, jadi anggota. Nah, jadi berbekal minimnya pengalaman organisasi, saya pengen ini keluar dari zona nyaman. Jadi saya ingin menjadi kepala. Jadi ibarat sesuatu, kita itu tidak menjadi ekor mulut, kita tidak ikut. Sesekali kita harus menjadi kepala ya. Contohnya seperti ini, menjadi ketua himpunan itu menjadi kepala. Seperti itu saya ingin mencoba melatih jiwa kepemimpinan saya, jiwa berorganisasi, tentunya menambah relasi, menambah teman, seperti itu, menambah pengalaman juga di dalam bidang keorganisasian. Seperti itu. Oke, mantap. Mantap banget ya. Apakah setelah lulus Mas Udin ada rencana jadi nyalon gitu di pemerintahan apa gimana? Gimana Mas Udin? Iya. Ya, berbekal pengalaman seperti ini contohnya di dalam perkuliahan itu gulangnya ilmu dan pengalaman. Berpengalaman, misal sekarang menjadi ketua himpunan, ya doakan saja semoga tahun depan, bukan tahun depan, semoga kelak suatu saat nanti. Ya, kelak suatu saat nanti bisa terlalu cepat kalau tahun depan. Ya, kelak suatu saat nanti mungkin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, mantap. Dari Pelita Bangsa ya presidennya ya. Bisa. Oke, Mas Udin. Ngomong-ngomong tentang Himatesip ya. Jadi Himatesip itu apa gitu? Sejarahnya seperti apa gitu Mas Udin? Tahun apa? Dibangunnya kapan? Terus kenapa itu bajunya warnanya seperti itu gitu Mas Udin? Kenapa? Coba dipaparkan sama Mas Udin.
Baik, jadi sejarah singkat ya, sejarah singkat. Kalau sejarah panjang takut waktunya nggak cukup. Jadi sejarah singkat Himatesip. Nah, jadi Himatesip. Jadi itu merupakan singkatan atau kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Jadi mahasiswa teknik sipil ini adalah himpunan atau wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa prodi sipil tentunya. Nah, Himatesip sendiri itu disahkan atau dibentuk pada tanggal 12 bulan 12. Jadi kalau yang sering main Shopee pasti tahu 12-12. 12-12. Ya. Ya, sama, tanggalnya sama seperti itu. Itu biar untuk memudahkan diingat juga tanggal 12-12. Jadi jangan lupa tanggal 12-12 itu enif-nya Himatesip. Itu merupakan suatu keputusan merupakan suatu usulan dari berbagai pihak, tentunya keputusan yang matang, alhamdulillah, dan akhirnya lahirlah sebuah organisasi yang untuk menampung aspirasi-aspirasi untuk mahasiswa teknik sipil, itu Himatesip. Oke. Nah, lalu baju, wah kenapa bajunya warna seperti ini nih? Nih Iya, kalau kenapa dilihat tuh ya, Mas Udin? bajunya ini warnanya warna coklat kaki. Jadi di dalam ADART baju ini tuh warnanya bukan kemuliaan sifat. Jadi yang berkaitan dengan juga bisa berkaitan dengan simbol tanah, yaitu karena tanah merupakan lapisan pertama dalam daya dukung suatu bangunan. Nah, seperti itu. Maka berarti semua mahasiswa teknik sipil adalah garis utama dalam sebuah organisasi dan juga untuk memperkokoh kesolidaritasan seperti itu. Jadi mahasiswa teknik sipil ini garis pertama, pesan pertama untuk memperkokoh solidaritasan. Ini warna bajunya. Lalu ada lambangnya juga. Lambang juga memiliki beberapa makna ya. Terlihat nih, ini lambang Himatesip seperti ini ya. Nah, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, cuma saya sebutkan terlalu mendetail. Jadi di sini ada tulis Himatesip. Himatesip itu maknanya adalah kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Lalu di sini juga ada tulisan Universitas Pelita Bangsa, itu menandakan menaungnya himpunan kita berada di Universitas Pelita Bangsa. Lalu ada kata atau huruf T di sini. Huruf T itu seperti tiang. Yang berkata teknik berarti menancap dia seperti tiang, ibaratkan tiang. Lalu ada huruf S seperti di sini yang berbentuk seperti perisai, yaitu melambangkan kita semua yang di dalam himpunan itu dijaga dalam sebuah keluarga di dalam himpunan ini. Lalu ada warna biru. Ini. Oh, masih ada biru ya? nih, ya warna biru di luar. Ya. Jadi melambangkan ruang terbuka, kebebasan imajinasi. Nah, seperti itu. Ada warna jingga juga. Jingga di sini adalah keagungan, kreativitas juga, dan rasa kesejahteraan. Lalu ada warna putih, merupakan warna kontras yang dasar, itu mengartikan toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Lalu ada gerigi, dan di sini ada gerigi. Jadi gerigi itu melambangkan penggerak yang harus saling bekerja sama. Jadi ibarat gerigi rusak, Himatesip juga tidak bisa bergerak kalau ada satu orang yang tidak bergerak. Jadi kita bergerak bersama-sama untuk menjalankan suatu roda gerigi ini. Nah, lalu yang terakhir ada lingkaran, yaitu melambangkan keramahan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Nah, seperti itu sejarah singkat, sejarah makna baju, makna lambang, seperti itu. Mantap, Mas Udin. Oh, ini Mas Udin, kan kita udah memaparkan ya sejarah singkat dalam Himatesip. Nih, kan Mas Udin itu sebagai ketua ya. Sekarang berarti jalan udah 8 bulan ya? 8 bulan kepemimpinan. Nah, yang saya tanyakan itu program kerja apa saja yang sudah terrealisasi gitu selama 8 bulan ini. Itu Mas Udin. Oke, baik. Program kerja apa saja yang sudah terlaksana di Himatesip gitu ya. Ya. Jadi
ada banyak sebenarnya yang sudah berjalan dan baru proses mau jalan. Akan saya sebutkan beberapa biar untuk menghemat waktu. Jadi contohnya dari divisi KWU. Jadi di awal Himatesim berdiri, divisi KWU memiliki program kerja yaitu membuat baju himpunan. Nah, baju yang saya buat ini merupakan bentuk berjalannya program kerja divisi himpunan, yaitu membuat baju himpunan. Nah, sekarang sudah jadi, sudah dipakai, alhamdulillah kita sudah memiliki baju kebesaran. Lalu ada juga di divisi Penmas atau pengabdian masyarakat. Salah satu programnya adalah bantuan sosial untuk bencana alam. Waktu itu ada bencana alam di banjir di daerah Bekasi ini, alhamdulillah Himatesip melalui divisi pengabdian masyarakat telah melakukan sumbangan ke daerah-daerah yang terdampak bencana seperti itu. Lalu ada juga dari divisi ini kerohanian. Nah, waktu itu di bulan puasa bekerja sama dengan divisi pengabdian masyarakat juga. Kerohanian ini menjalankan program kerja yaitu santunan ke yatim dan duafa itu, dan sudah terlaksana juga alhamdulillah. Lalu ada juga program kerja Medkominfo yaitu ada membuat media sosial. Dari media sosial Himatesip itu merupakan program kerja juga. Di dalamnya terdapat informasi-informasi, ada mading juga, jadi bisa dibuka Instagramnya @himatesip. Nah, untuk melihat mading, untuk melihat postingan-postingan untuk yang lebih update tentang Himatesip. Nah, mungkin beberapa contoh hal tersebut merupakan contoh program kerja yang sudah berjalan dan masih banyak lagi kemungkinan dan akan ada lagi kemungkinan seperti itu. Wih, mantap ya. Ya, walaupun ini ya, maksudnya banyak kendalanya ya, termasuk corona ini gitu ya. Tentu tapi saja. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah sudah terrealisasi lumayan banyak lah. Alhamdulillah. Ini dalam menjalankan program kerja pasti ada kendala nih Mas Udin ya. Tentu. Nah, kendalanya itu apa saja Mas Udin yang dihadapi Himatesip? Baik. Mungkin kendalanya, jadi berhubung juga kita sedang terkena bencana internasional atau bencana udah mendunia yaitu wabah COVID-19, coronavirus. Nah, maka pergerakan atau kita masyarakat dibatasi melalui PSBB, PPKM, dan lain-lain. Maka di dalam menjalankan program kerja yang tentunya kita harus menjalankan secara offline, maka tentunya akan terkendala dengan peraturan-peraturan tersebut. Nah, maka bagaimana cara kita mengakalinya? Cara kita mengakalinya yaitu dengan cara tentu kita melaksanakan protokol kesehatan yang ketat sebelum melaksanakan program kerja yang akan dijalankan. Tentunya kita meminta perizinan terhadap tempat yang akan dilaksanakan program kerja, seperti misal penyaluran bantuan seperti itu, kita harus ada perizinannya juga, perizinan dari Satgasnya juga, jumlah orang yang dibawa berapa. Nah, kita tentu saja harus memperhatikan hal tersebut. Berbeda dengan mungkin keadaan-keadaan biasa, mungkin kita cukup minta perizinan dan jumlah orang mungkin bisa tidak dibatasi seperti itu. Ya, namun sekarang karena kendala ada wabah seperti ini dan untuk menjaga kita semua, maka ya ada peraturan-peraturan tersebut. Jadi kita lebih ketat dalam protokol kesehatannya, jadi orang-orangnya juga dibatasi seperti itu. Tentu saja kuliah juga dibikin online. Nah, seperti itu banyak-banyak kendala yang dihadapi dibandingkan dengan keadaan biasa seperti itu. Oh iya, banyak sekali ya Mas Udin ya kendalanya ya. Ya, alhamdulillah, cuman bagaimana kita mengoptimalkan atau memaksimalkan keadaan yang ada seperti itu aja. Iya, ya, oke. Ya Mas Udin, mungkin yang terakhir nih ya, karena terbatasnya waktu juga nih. Siap. Jadi yang terakhir nih kata-kata mutiara Mas Udin nih buat adik-adik kita mungkin yang ingin masuk ke Himatesip, gimana Mas Udin? Yuk, silakan. Oke, baik untuk adik-adik mungkin
maba baru yang sudah mendaftar di prodi sipil atau bahkan yang belum, ya, jangan takut, jangan galau, jangan risau. Prodi teknik sipil tidak seperti yang dibayangkan. Jadi saya ada pepatah dari Bung Karno. Jadi barang siapa ingin mutiara itu harus berani terjun di lautan yang dalam. Nah, artinya apa? Kalau kamu ingin sesuatu harus berani melambangkan apa? Kamu harus berkomitmen, berani mengambil resiko seperti itu. Jadi lautan dalam itu resikonya. Jadi harus masuk dulu baru tahu. Jangan dengar sipil gini nih, sipil sipil enggak gitu. Di dalam sipil tentu banyak ilmu dan hal baru yang didapatkan tentu saja. Tentu prospek kerja di sipil juga sangat luas. Di Indonesia sendiri pembangunan terus meningkat, alhamdulillah. Nah, itu merupakan prospek untuk kedepannya lulusan-lulusan teknik sipil itu bisa bekerja di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi jangan takut nanti nggak dapat kerja atau bagaimana. Alhamdulillah prospek teknik sipil menjanjikan saja. Pokoknya tetap semangat ya yang mau masuk teknik sipil gitu ya Mas Udin ya. Tentu saja. Apalagi yang mau masuk Himatesip. Ya. Nanti kita belajar bareng masalah keorganisasian. Jadi buat bekal kita juga gitu nanti di masyarakat gimana. Ya, betul. Cara leadership kita kan ajarin gitu sama seniornya Mas Udin gitu ya sebagai ketua himpunan. Ya, saya bersama ya, mungkin tim. Ya, mungkin seperti itu aja Mas Udin ya. Nanti kita lanjutan lagi lah insya Allah gitu ya kalau misalkan memungkinkan untuk siap. Untuk ketua himpunan. Sekian dulu mungkin ya. Oke, siap. Ya, nanti kita dikarenakan waktu kita yang mepet ini, aduh. Ya nggak apa-apa. Lain kali undang lagi aja. Iya, insya Allah Mas Udin. Oke, mungkin Mas Udin terima kasih ya atas waktunya. Maaf mengganggu nih waktunya. Oke, siap. Terima kasih moderator Bang Mariadi. Ya, terus Mas Udin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.